siapa Tuhan sesungguhnya yang telah memilih Israel sebagai umatnya gitu ya. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Saya Invia Katiandago sebagai host yang akan memandu akan acara bincang-bincang santai Sekolah Sahabat kita pada malam hari ini. Dan acara ini dirancang oleh Conference Jawa Barat. Dan pada malam hari ini kita bersyukur oleh karena kita memiliki narasumber luar biasa, seorang hamba Tuhan, Pendeta Edwin Berhitu. Beliau adalah Direktur Departemen Komunikasi Conference Jawa Barat. Shalom Pak Pendeta. Shalom ya. Baik, Pak Pendeta, saat ini kita akan mulai ya bincang-bincang santai Sekolah Sahabat. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Saya mohon Pak Pendeta untuk bisa menuntun kita dalam doa buka. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, pada malam hari ini kami datang ke hadirat Allah, bersyukur oleh karena berkat dan kasih setia Allah yang masih menjadi bagian kami, sehingga pada malam ini kami mau belajar bersama tentang pelajaran Sekolah Sahabat dalam minggu ini, dan biarlah apa yang ada di dalamnya sebagai makna rohani akan kami hidupkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Allah memberkati kami dan juga pemirsa dimanapun berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Pendeta sudah menuntun kita dalam doa. Baik, kita masuk pada triwulan yang baru ya. Saat ini kita masuk pada pelajaran sekolah sahabat yang baru yang sebenarnya masih continue ya dari pelajaran sekolah sahabat yang lalu, di mana pelajaran sekolah sahabat kita dengan judul Pelajaran Iman dari Yosua. Yang artinya dalam satu triwulan ini kita akan membahas tentang satu tokoh yang luar biasa di Alkitab yaitu eh, Nabi Yosua. Baik, em, judul dari pelajaran pertama kita pada triwulan ini adalah resep untuk sukses. Baik, resep untuk sukses. Kalau sudah berbagi resep, berarti sudah sukses duluan. Dan pada saat ini kita akan mendapatkan resep atau tips-tips bagaimana menjadi sukses. Nah, sukses tentunya kalau bicara tentang sukses, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang ingin menjadi orang yang gagal. Semua orang ingin mencapai kesuksesan. Tetapi kesuksesan seperti apa yang akan kita capai dan pada malam hari ini kita akan bahas bersama resep kesuksesan, baik itu sebagai pemimpin maupun orang-orang yang dipimpin. Baik, kalau kita tinjau dari ayat hafalan kita yang terdapat dalam Yosua pasal 1 ayatnya yang ketujuh, di sini dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, ayat hafalan ini adalah firman Tuhan kepada Yosua, di mana Yosua ini adalah seorang hamba Tuhan yang dipilih untuk menggantikan hambanya yang sebelumnya, yaitu Musa yang sudah meninggal pada waktu itu. Dan kita bisa melihat bahwa pelajaran ini adalah bagaimana transisi ya, perpindahan dari kepemimpinan Musa yang luar biasa selama 40 tahun dia sudah berjuang ya bersama-sama dengan bangsa Israel, membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan tinggal dibilang selangkah lagi menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Nah, saya ingin bertanya ini untuk Pak Pendeta ya. Kalau di sini diangkat tentang dua tokoh yang luar biasa, sama-sama luar biasa ya. Dimana kalau kita lihat di pelajaran sekolah Sabat, hari Minggu khususnya, ini di judulnya Musa yang Baru. Nah, Musa yang Baru ini digambarkan sebagai Yosua. Nah, kalau begitu, apakah kira-kira yang menjadi persamaan antara Musa dan Yosua sehingga Yosua ini digambarkan sebagai Musa yang baru? Dan apakah tanggung jawab yang diemban oleh Yosua itu sama besarnya dengan Musa ataukah karena dia hanya penerus, oh hanya tinggal sedikit jadi, ataukah memang tanggung jawabnya juga sama-sama besar? Mungkin bisa Pak Pendeta berikan jawaban. Baik, baik Via dan pemirsa dimanapun berada. Tentunya kita bersyukur kita sudah tiba pada eh,
pelajaran kita yang baru dan judulnya sangat menarik. Ya, kita bahas panjang satu triwulan tentang tokoh yang disebut dengan Yosua. Dan menariknya kembali bahwa pada pelajaran pertama ini kita pelajari tentang resep untuk sukses. Nah, kenapa ini muncul, Via? Saya mau kasih latar belakang sejenak. Memang kita ketahui, kita sudah pelajari bagaimana bangsa Israel ya keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Yang seharusnya mungkin hanya 40 hari, tapi Tuhan bikin putar hanya untuk apa namanya mensortir atau menyaring orang-orang pilihan ya. Dan 40 tahun itu waktu yang Tuhan berikan kepada Israel untuk belajar bagaimana siapa Tuhan sesungguhnya yang telah memilih Israel sebagai umatnya gitu ya. Nah, kita ketahui bahwa Musa yang memimpin mereka dari tanah Mesir ke tanah Kanaan ternyata tidak sampai ke tanah Kanaan. Dan kita tahu pelajaran-pelajaran yang lalu, 2 atau 3 sahabat yang lalu, Musa ada kegagalan oleh karena mungkin dia agak jengkel karena orang Israel minta air ya. Tuhan bilang tunjuk tapi mungkin Musa akhirnya agak jengkel sedikit, dia pukul itu batu ya tetap keluar air dan Tuhan katakan kamu nggak bisa ke sana. Lalu gantinya adalah Yosua. Nah, eh, dalam sejarah perjalanan Israel 40 tahun ini maka nama Yosua ini bukan nama yang asing bagi Musa ya. Bahkan pada waktu pertama kali bangsa Israel ini eh, berperang untuk pertama kalinya setelah keluar dari tanah Mesir, setelah menyeberangi Laut Merah, maka Yosua ada di bawah. Musa ada di atas dengan Harun dan Hur. Dan kita tahu cerita itu kalau Musa tangannya ke atas, maka lebih kuatlah bangsa Israel. Kalau tangannya turun ke bawah, maka Israel terdesak gitu kalah. Nah, sementara Yosua di bawah, bayangkanlah eh, kemenangan Yosua di bawah itu tergantung pada kekuatan Musa gitu ya. Jadi Musa Yosua ini bukan nama asing bagi Musa dan memang berapa kali Alkitab menyatakan bahwa Yosua ini seperti abdi daripada Musa atau pembantunya Musa atau orang kepercayaannya Musa gitu. Lalu tadi Via bertanya, apa apa sih persamaannya? Lalu bagaimana Yosua dipilih Tuhan untuk untuk memimpin Israel sesi kedua? Apakah sama gitu ya? Tentunya ini tadi peralihan masa transisi masuk kepada peralihan dari dari Musa ke Yosua. Tentunya ini dua nama tokoh yang hebat sekali, Via dan pemirsa ya. Yosua dipilih Tuhan untuk memimpin Israel. Memang di ayat hafalan kita sampai Tuhan katakan hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Memang Yosua sempat ragu. Saya bisa nggak kayak Musa ya? Bayangkanlah Yosua lihat dengan mata kepalanya bagaimana Tuhan memimpin Musa. Bagaimana Tuhan itu menyertai Musa memimpin Israel. Dan sekarang dia yang dipilih. Dia rasa ragu, rasa kecut hati, dia rasa nggak sanggup. Tapi Tuhan berkali-kali menampakkan diri kepada Yosua. Kamu pasti bisa, hanya kuatkanlah hatimu ya. Maka ada beberapa persamaan yang bisa kita pelajari di sana. Yang pertama begini, panggilan kepada Musa juga, Musa tadi juga menolak, saya nggak bisa, saya nggak peta lidah, saya nggak mungkin mimpin ini bangsa yang besar gitu. Yosua juga begitu. Sampai Tuhan katakan tadi, kamu pasti bisa, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu ya. Lalu Tuhan juga berkali-kali menampakkan diri kepada Musa. Hal yang sama juga, Tuhan menampakkan diri kepada Yosua untuk memberikan mandat agar dia bekerja sebagai pemimpin Israel. Kalau Musa memimpin dari keluar kepada Kanaan, maka Yosua memimpin dari Kanaan untuk menguasai Kanaan, gitu ya. Artinya sama-sama memimpin dengan bobot yang saya pikir sama, ya. Artinya kalau ditanya persamaannya memang banyak persamaan oleh karena memang sama-sama dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa yang sama untuk mewarisi janji daripada Allah kepada Israel. Ya, kita tahu Evia rujukannya adalah bagaimana pada saat Abram itu kan dipanggil Tuhan ya Evia ya dipanggil Tuhan pemirsa. Jadi eh, keturunanmu akan seperti pasir di laut dan bintang di langit gitu. Banyak sekali.
Tapi Tuhan bilang bahwa keturunanmu nanti akan diperbudak selama 400 tahun. Dan setelah itu keluar. Jadi udah lama sekali, jauh sebelum Musa, maka Tuhan sudah memberikan janji ini kepada Abram atau Abraham pada akhirnya, ya, bahwa tanah Kanan itu akan menjadi milik Israel. Jadi saya pikir, Via, kalau ditanya persamaannya, saya pikir banyak persamaan tadi. Nah, beberapa contoh yang saya sebutkan tadi adalah persamaan-persamaan bagaimana sosok kepemimpinan daripada Yosua dengan Musa itu memiliki keserupaan gitu. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jadi memang luar biasa ya dua pemimpin Ya, ini di dalam Alkitab. Jadi bukan karena oh satu lebih berat, satu ya, lebih ringan, betul. tidak seperti itu ya. Tetapi tanggung jawab yang mereka pikul memang sama-sama luar biasa ya. Dan yang saya tangkap tadi bahwa Pak Pendeta bilang bukan mereka ya yang menawarkan diri, bahkan saat Ya, dipilih pun mereka sempat, wah Tuhan saya tidak bisa. Jadi ya, benar-benar menunjukkan bahwa dua pemimpin ini di dalam kehidupan mereka, mereka tidak bisa tanpa Tuhan. Mereka mengandalkan Tuhan selalu di dalam kehidupan mereka. Baik, kalau ditanya tentang tokoh Alkitab, pemimpin tentunya banyak orang ya yang mengidolakan ya dua tokoh ini yaitu Musa dan Yosua. Tetapi saya ingin bertanya, apakah kira-kira masih ada Pak Pendeta tokoh-tokoh lain Alkitab yang mungkin jarang tersorot ya, yang tanpa kita sadari mereka juga adalah pemimpin-pemimpin yang kalau bisa dibilang memiliki kualitas yang luar biasa dan di dalam kepemimpinan mereka dan di dalam kehidupan pelayanan mereka. Mungkin Pak Pendeta ya. bisa share yang Pak Pendeta tahu. Ya, saya pikir banyak ya, Via, ya, dan pemirsa, banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang juga menginspirasi selain daripada Musa dan juga Yosua, ya. Dan ada satu keberhasilan yang memang dibuat oleh Tuhan kepada Yosua, oleh karena memang kenapa Yosua dipilih, kenapa Musa dipilih, karena memang mereka mau untuk dibentuk oleh Tuhan, ya. Lalu yang kedua, mereka memiliki rasa percaya yang betul-betul kepada Tuhan. Jadi menjadikan Tuhan itu betul-betul kekuatannya gitu. Lalu kedua, baik Musa maupun Yosua ini kan akhirnya mereka memiliki relasi dengan Tuhan itu bukan hanya seminggu sekali atau sebulan sekali, tapi mereka punya relasi dengan Tuhan tuh hampir setiap hari. Sehingga itu yang membuat mereka menjadi tokoh yang hebat. Nah, tentunya ada beberapa tokoh-tokoh lain yang memang bisa juga kita teladani selain Yosua dan Musa. Sebutlah contohnya, ya, Daud misalkan, ya. Daud juga memiliki relasi yang hebat dengan Tuhan. Bahkan Daud betul mengangkat Tuhan itu sebagai gunung batu, benteng pertahanan dan sebagainya, ya. Atau sebut juga di Perjanjian Baru seperti Saulus atau Paulus, ya, Petrus dan sebagainya, itu punya relasi yang hebat sekali bagaimana saat mereka dipanggil menjadi pelayan Tuhan, maka mereka memutuskan untuk memiliki relasi yang erat dengan Tuhan. Lalu mereka juga memiliki rasa percaya yang seutuhnya kepada Tuhan. Bahkan Paulus bilang begini, pemirsa, bahwa bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, ya. Dan saya yakin baik Yosua maupun Musa, dua tokoh sentral yang hebat di Perjanjian Lama ini menjadi teladan juga untuk tokoh-tokoh yang setelah itu. Dan tentunya menjadi bagian juga kita pada saat sekarang ini, agar kita juga bisa meneladani mereka. Ternyata kunci keberhasilan Musa dan juga Yosua sebenarnya terletak kepada hubungan relasinya dengan Tuhan setiap hari. Tentunya kita juga bisa begitu, Via. Relasi yang erat dengan Tuhan itu sebenarnya menjadi kunci bagaimana Yosua bisa menjadi seorang pemimpin. Yang awalnya dia minder, yang awalnya dia takut, yang awalnya dia rasa aku nggak sanggup gitu, ya. Sangat low profile gitu, ya. Dia nggak menawarkan diri, tapi Tuhan akhirnya yang chosen dia gitu. Kamu pasti bisa gitu. Nah, ini penting bagi kita. Kita perlu teladani bahwa kerendahan hati daripada Yosua, Musa, dan juga tokoh-tokoh lain tadi, saya pikir masih banyak, tapi beberapa tokoh ini adalah tokoh yang penting, ya, kayak Daud tadi, kayak Paulus di Perjanjian Baru, itu oleh karena mereka memiliki relasi dengan Tuhan yang baik, Via.
Baik, terima kasih Pak Pendeta. Luar biasa ya. Jadi kalau bisa saya ambil dari apa yang Pak Pendeta jelaskan tadi, berarti sebenarnya rahasia sukses dari pemimpin-pemimpin yang tadi itu yaitu Yosua, Musa, yang Pak Pendeta bilang juga ada Daud, di Perjanjian Baru ada Saulus yang akhirnya menjadi Paulus, itu adalah karena ada relasi atau hubungan Nah, yang erat betul. dengan Tuhan. Wah, luar biasa. Betul. Itu kalau Nah, dari pemimpin-pemimpin ya. Bagaimana dengan kita umat Israel modern ya? Kalau tentu hal ini bukanlah hal yang baru ya. Kita umat Tuhan di akhir zaman ini juga digambarkan sebagai orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan. Namun kita bukan sedang menuju ke tanah Kanaan yang sama seperti bangsa Israel zaman dulu, tetapi kita saat ini sedang di perjalanan menuju ke tanah Kanaan surgawi. Nah, ya. tentunya kita sudah melihat bahwa nenek moyang kita banyak yang akhirnya gagal ya, yang tidak bisa menginjakan kaki ke tanah Kanaan yang sudah dijanjikan kepada mereka. Kira-kira menurut Pak Pendeta, kira-kira apa saja yang harus kita lakukan agar supaya kita tidak mengulangi akan kesalahan yang sudah dibuat oleh para nenek moyang bangsa Israel dulu yang membuat mereka akhirnya tidak bisa masuk ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan bagi mereka. Iya, ini menarik sekali pemirsa. Terima kasih Via ya. Pertanyaan yang sangat applicable ya untuk zaman sekarang. Jangan-jangan kita sama dengan Israel gitu ya, ditolak Tuhan dan akhirnya kita nggak masuk tanah tanah perjanjian semawi Iya, ya. benar Kan Pak sekarang ini Pendeta. perjalanan kita sedang menuju ke tanah Kanaan semawi, yaitu kerajaan sorga ya. Dan dalam perjalanan hidup rohani kita seringkali kita seperti mereka. Kan satu kentara, satu tingkah laku yang sangat kentara dari bangsa Israel pada waktu itu adalah mereka paling sering bersungut-sungut. Mereka tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan berikan. Itu yang pertama. Yang kedua begini, bayangkan Via, kita pelajari ya triwulan yang lalu bagaimana Tuhan itu membuat mujizat luar biasa. Di depan mata mereka, mereka melihat 10 tulah, mereka nggak kena tulah. Ya. Di depan mereka, mereka melihat apa namanya laut terbelah, ya kan? Bahkan Yosua pun lakukan yang sama. Ini kan persamaan juga ada persamaan yang juga kita bisa dapatkan ya. Kalau Musa membelah laut merah lalu Israel berjalan, maka Yosua membelah sungai Yordan lalu mereka menyeberang menuju ke Yeriko. Ini kan mujizat yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri gitu ya. Lalu mereka menang perang hanya gara-gara tangan Musa begini. Itu kan hal-hal yang supranatural yang mereka alami, tapi kadang-kala mereka tidak bisa meresapi. Mereka seringkali mengabaikan itu. Nah, belajar dari situ, maka kita perlu flashback nih ke belakang. Berkat-berkat Tuhan apa yang sudah kita terima daripada Tuhan, ya mari kita renungkan, jangan terus mengeluh. Jangan terus menggerutu, apa tadi bersungut-sungut, itu kan Israel banget gitu ya. Dan itulah sebabnya sepanjang 40 tahun itu mereka diajarkan bagaimana penurutan, yaitu dengan cara pagi dan petang. Kan sudah diajarkan via dan pemirsa ya, diajarkan kepada Israel bagaimana mengenal Tuhan itu pagi dan petang harus ada mesbah. Dibuka mesbah korban bakaran, itulah relasi mereka dengan Tuhan diajarkan di padang gurun. Maka sekarang juga begitu via agar kita bisa memiliki agar kita bisa belajar dari apa yang Israel ya belajar dari kesalahan Israel, kita belajar untuk juga memiliki relasi dengan Tuhan tiap pagi dan petang. Ya, mulai jangan bersungutlah, bersyukurlah. Ya, walaupun kita mungkin tidak memiliki banyak harta, tapi mari kita syukuri apa yang Tuhan sudah izinkan berlaku atas kita. Apa yang Tuhan berikan atas kita, kita syukuri. Ya kan, bayangkan di sana Tuhan kasih Israel minta mana, minta daging, dikasih puyuh, minta roti, dikasih mana gitu. Itu kan sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana mana diambil satu hari satu gomer per orang gitu. Kalau ngambil dua, yang satu busuk. Itu kan hebat. Tapi ada juga orang yang rakus. Nah ini kan manusia banget. Nah kita hari ini ya kita belajar di zaman sekarang ini. Ya mari kita nikmati berkat yang Tuhan sudah turunkan atas kita. Gitu ya. Seberapapun itu porsinya, ya Tuhan izinkan itu ya kita nikmati. Nah, kalau kita bersungut-sungut makanya disaring 40 tahun ya. Maka dari orang yang betul-betul lahir, pernah hidup di Mesir dan masuk ke tanah Kanaan hanya dua, Yosua dan Kaleb.
sisanya mati di padang gurun, Via. Kecuali ya anak-anak yang sudah lahir, yang gini mereka belajar di padang gurun tentang bagaimana pengenalan akan Tuhan ya. Tema triwulan lalu itu kan bagaimana penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, maka sepanjang satu triwulan ini eh, pelajaran kita juga menyuguhkan bagaimana sosok Yosua menjadi sosok figur yang perlu kita pelajari untuk menggapai sebuah apa ya pencapaian rohani yang lebih baik, Via. Baik, terima kasih. Jadi tidak hanya pemimpin-pemimpin yang harus punya relasi dengan Tuhan atau hubungan erat Betul, dengan Tuhan, orang yang dipimpin juga ya. Karena iya, walaupun pemimpinnya sudah mengikuti Tuhan, kalau yang dipimpin tidak mau, tersesat juga ya. Makanya kayak yang Pak Pendeta bilang, tidak sampai mereka ke tanah Kanaan. Jadi jangan sampai kita sebagai bangsa Israel modern tidak sampai ya ke tanah Kanaan ya. surga. Wah, luar biasa. Baik, kalau berbicara tentang kata sukses ya Pak Pendeta, karena sesuai dengan judul kita, kira-kira eh, apakah ada hubungan atau kunci sukses secara bukan hanya secara pemimpin ya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari apakah ada hubungannya dengan ketika kita dekat sama Tuhan kemudian itu berpengaruh terhadap kehidupan kita sukses di dunia ini atau tidak ada hubungannya? Menurut Pak Pendeta bagaimana? Saya pikir erat sekali hubungannya ya, menurut saya ya, erat hubungannya. Nah, Via, saya ingin bacakan di dalam Mazmur pasal yang ke-25. Pemirsa di rumah, kalau ada Alkitab, boleh sama-sama buka. Mazmur pasal yang ke-25, ayat yang ke-12 sampai dengan 14. Oh, ini ayat bagus sekali ya. Dan ini adalah pengalaman Raja Daud sebenarnya ya. Tapi ini penting seperti pertanyaan dari Via tadi. Saya ingin bacakan ya ke Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Bayangkan orang yang takut akan Hmm. Tuhan. Tuhan kasih jalan. Lalu yang ayat 13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ayat 14, ya, ini penting sekali 14 nih. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Maka sangat erat hubungannya saat kita memiliki hubungan yang erat, karib, apalagi ya intim, ya pokoknya hal-hal yang sifatnya lengket ya dengan Tuhan. Tuhan bilang perjanjiannya dikasih tahu, masa depan dikasih tahu, kebahagiaan bahkan bukannya untuk dia, untuk anak cucunya, bahkan pemazmur katakan mewarisi bumi. Ini kan jelas sekali Via. Maka ada korelasi, ada hubungan saat kita memiliki kedekatan dengan Tuhan ya, maka kita akan mendapatkan berkat-berkat. Nah, saya kasih ilustrasi dikit, Via. Dulu waktu saya masih SMP, saya punya guru matematika seorang Muslim gitu. Tapi bagi saya jago ibu ini ya. Ibu ini selalu bilang begini, kalau kamu eh, nggak suka saya, pasti kamu nggak suka pelajarannya, katanya gitu ya. Begitu kamu benci sosok saya, nggak mungkin kamu akan mengerti pelajaran saya, katanya. Ih, bener juga gitu ya. Eh, Tanda kutip artinya mencintai guru bukan berarti karena cinta tanda kutip cinta beneran cinta kayak pasangan muda-mudi gitu, bukan ya. Artinya saat kita suka dengan guru ini otomatis kita mencintai pelajarannya juga gitu, apalagi beneran suka dengan guru ini. Guru ini cantik, ini guru yang ngajar saya beneran cantik via waktu SMP tahun 80 gitu ya. Ini bener-bener cantik gitu, dan memang agak galak gitu, agak galak gitu ya, tapi saya suka. Dan pada akhirnya saya dijadikan asistennya dia. Bahkan bukan hanya itu. Pada waktu anak-anak sudah pulang sekolah, saya dipanggil sendiri. Sini-sini katanya Edwin. Diajarin lagi, ini loh, ini pelajaran minggu depan begini nih. Coba kamu pelajari. Jadi saya makin pinter, lebih pinter dan makin pinter gitu. Nah, waktu SMA saya ada di Bandung, eh, apa namanya? Ada juga guru matematika, seorang bapak-bapak gitu, dibilang panggil saya, kamu tinggal dengan saya Pak, udah kamu mau tinggal di rumah saya nggak? Oh boleh Pak gitu. Artinya saya punya kedekatan dengan guru ini. Di rumah dia ngajarin saya.
Hmm. pelajaran yang belum diajarkan di sekolah gitu. Wow. Maka dikatakan, Win, ini pelajaran untuk minggu depan, ini untuk 2 minggu depan. Saya sudah pelajari hari itu. Hmm. Jadi itulah kedekatan. Saya pikir ini analogi yang bisa kita juga gunakan. Hmm. Kalau kita dekat dengan Tuhan, apa sih yang nggak Tuhan kasih sama kita? Baik. Ya, Hmm. gitu. Apa sih yang nggak Tuhan berikan untuk kekuatan kita? Semua Tuhan akan kasih. Makanya waktu Yesus bilang di Perjanjian Baru, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Benar. maka semuanya akan diberikan kepadamu gitu. Apa saja kau minta kata Tuhan, aku akan melakukannya asal kau minta dalam namaku. Nah, ini adalah sebuah hubungan relasi. Maka apa yang ingin saya simpulkan, Via dan juga pemirsa dimanapun berada, pelajaran minggu ini sedang mengetengahkan kepada kita resep keberhasilan itu adalah kuncinya simple. Percaya sama Tuhan, lalu punya relasi yang dekat dengan Tuhan, gitu. Maka Tuhan akan memberikan sesuatu yang belum kita tahu, bahkan sesuatu yang masih jauh Tuhan akan tunjukkan kepada Anda dan saya. Begitu, Via. Baik, puji Tuhan ya, Pak Pendeta luar biasa. Jadi ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, bukan hanya kita yang merasakan, bahkan dibilang janji Tuhan sampai kepada anak cucu kita, Ya, luar biasa. Jadi betul. bukan hanya sukses dalam hal janji akan diberikan kerajaan Ya, surga, tetapi sukses juga di dunia. Baik, amin. saya rasa tadi juga sudah merupakan kesimpulan ya dari pelajaran akan sekolah sahabat kita untuk pelajaran pertama kita. Nah, dan mungkin saya hanya akan menambahkan sedikit saja di dalam tulisan eh, hamba Tuhan Nyonya White di sini dibilang bahwa orang Kristen selalu memiliki penolong yang kuat di dalam Tuhan. Kita Amin. mungkin tidak tahu bagaimana Tuhan menolong kita, tetapi inilah yang kita tahu. Dia tidak akan pernah mengecewakan mereka yang percaya kepadanya. Seandainya orang Kristen menyadari betapa seringnya Tuhan telah mengatur jalan mereka agar rencana musuh yang menjerat mereka tidak tercapai, mereka tidak akan tersandung dan mengeluh. Iman mereka akan tetap teguh pada Tuhan, dan tidak ada pencobaan yang akan mampu menggoyahkan mereka. Amin. Mereka akan mengakui Dia sebagai hikmat mereka, dan Dia akan mewujudkan apa yang Dia kerjakan melalui mereka. Saudara, sangat indah ya janji Tuhan Amin. kepada kita, luar biasa. Dimana, wah, saya saja sampai terharu ya baca kutipan ini, di mana kita mungkin tidak sadar Tuhan menolong kita, tetapi Tuhan selalu menolong dan bahkan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi, terima kasih Pak Pendeta untuk pembahasan firman Tuhan kita pada Oke. malam hari ini, dan saya merasa hati saya dihangatkan dengan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan. Saya rasa berkat ini bukan hanya dirasakan oleh saya dan Pak Pendeta, tetapi berkat firman ini juga boleh dirasakan oleh pemirsa yang menyaksikan akan tayangan ini. Dan Amin. baik, kita akan tutup akan acara bincang-bincang sekolah sahabat kita. Namun sebelum itu, mari kita berdoa, dan doa tutup akan dipimpin oleh Pak Pendeta. Mari pemirsa, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengerti hari ini bagaimana resep keberhasilan daripada Yosua memimpin bangsa yang besar, tiba di negeri Kanaan dan mendapatkan warisan. Apa yang dijanjikan kepada Abraham, mereka telah miliki tanah perjanjian tersebut. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan juga janjikan tanah semawi bagi kami. Bahkan rahasia keberhasilan Allah berikan bagi kami hari ini. Di dalam hubungan yang erat, relasi yang baik dengan Tuhan, maka Tuhan akan nyatakan rahasia yang terhebat, terindah dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Berkati pemirsa dimanapun berada, Tuhan berkati mereka dengan berkat-berkat istimewa, kesehatan dan kekuatan di bawah berkat rezeki dari surga. Terima kasih ya Bapak. Allah memberkati kami sekalian, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih sudah menyaksikan akan tayangan bincang-bincang santai sekolah sahabat. Sampai kita bertemu kembali di waktu selanjutnya untuk membahas akan pelajaran kedua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.